Hai guys, balik lagi sama kita PMS. Apa sih itu PMS? Nah, PMS itu adalah pencinta manusia sehat. Wih, 2025 menuju manusia sehat ya, teman-teman. Boleh dong kita kenalan dulu. Belum tuh. Tanya gimana dulu kabarnya, kalian sehat? sehat, alhamdulillah. Kita mau kenalan dulu nih guys. Ya, tak kenal maka Tak sayang. ya udah kenal Oke. kok nggak sayang-sayang. Waduh. Kenalin dulu dari aku, Amelia. Ini ada temen aku. Halo, aku Meli. Dan halo, aku Latifah. Halo, aku Sandika. Hari ini kita mau bahas kasus yang luar biasa banget nih guys. Jadi kasus yang mau kita bahas itu adalah DBD. Apa sih itu DBD coba? Aku nih jelasin ya. Iya. DBD itu adalah demam berdarah dengue atau sebenarnya kita pasti udah sering lihat ya, pasti di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan mungkin kita juga pernah terkena. Kalau Mbak Meli udah pernah terkena? Alhamdulillah nggak pernah karena saya sehat ya, bersih banget rumahnya, jadi nggak mungkin kena. Alhamdulillah gitu. banget ya. Mungkin kalau Mbak Ana pernah? Oh enggak, saya juga bersih sekali. Apa iya? Boleh dicek di rumah saya. Jadi DBD itu adalah demam berdarah itu yang ditularin melalui vektor Kak. Jadi vektornya itu berupa nyamuk Kak. Nyamuk apa sih? Nyamuk Aedes aegypti Kak. Oh. Kalian pernah lihat nyamuk yang ada garis-garisnya warna putih? Iya. Ya, itu namanya adalah nyamuk Aedes aegypti Kak. Nah, sebenarnya DBD ini disebabkan oleh beberapa faktor Kak. Boleh disebutin Kak? Mungkin Kakak Ana tahu. Jadi faktor-faktor penyebabnya sendiri itu kayak dari masyarakatnya juga ya, selain dari curah hujan yang tinggi gitu Oh, kan. jadi yang pertama ini dari curah hujan yang tinggi dulu nih Kak. Iya, Kenapa? kan pasti kan banyak genangan air ya di mana-mana. Jadi kan bisa jadi perkembangbiakannya. Oh, jadi sarangnya nyamuk. Iya. Ini vektor ini ya Kak ya. Terus selanjutnya apa Kak? Nah, dari genangan air yang banyak, terus habis itu kan warga setempat nih yang enggak menutup wadah airnya, terus enggak bersihin wadah airnya juga kan bisa jadi tempat berkembang biaknya gitu kan. Habis itu karena masyarakat yang mobilitasnya tinggi gitu kan bisa memperbesar resiko penularannya. Habis itu kurangnya kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan juga sih untuk masyarakat setempatnya, dan minimnya pengetahuannya gitu. Nah, kita kan ini ada di Solo nih Kak. Kalau di Solo itu kebetulan gimana Kak DBD Kak? DBD-nya di Solo itu gimana datanya? Apakah dia meningkat atau mungkin dia justru yang paling kecil lah kasusnya gitu? Oh, untuk di kasus demam berdarah di Solo ini, padahal ya tahun 2023 ini kasusnya tuh kecil gitu, nggak semeningkat 2024. Di 2024 nih lonjakannya 2 kali lipat. Jadi di kasus di 2023 ini nggak nyampe 100 kasus kan, cuman 99. Di 2024-nya ini melonjak banget sampai 211. Wih, berarti itu perbandingannya jauh banget ya. Iya. Itu buat di Solo Kak. Iya, di Solo. Terus ada yang tewas juga 11 orang gitu. Jadi tuh pada minggu ke-48-nya yang tewas itu kan 11 orang. Itu tuh melingkupi dari anak-anak usia 0 sampai 5 tahun itu 2 orang, 6 sampai 10 tahun ada 4 orang. Lalu di 11 sampai 15 tahunnya sendiri ada 3 orang yang tewas, dan di usia dewasanya itu ada 2 orang yang tewas. Jadi DBD itu sampai bisa Iya. makan korban sampai tewas ya. Itu untuk di Solo Kak. Kalau kebetulan setelah aku riset itu katanya yang di Solo itu yang paling besar itu di daerah Mojosongo. Emang bener? Iya, bener banget.
Jadi di Mojosongo kan ada laporan kasus nih kayak 72 kasus kan ya. Nah, di Desa Keragilannya ini ada 5,5% gitulah yang 5,5% dari persenan Solo tadi, Kak. Iya. Jadi 5,5% itu ada di desa itu. Iya. Berarti itu termasuk banyak ya, Kak ya? Iya, termasuk banyak sekali ya. Terus kan karena daerahnya yang endemis gitu ya, jadi tuh bisa mendukung banget gitu buat kembang biaknya nyamuknya. Kan Mojosongo kan kebetulan padat penduduk ya, Kak ya. Jadi penularan nyamuknya ini bisa sangat cepat ya, Kak ya. Iya, bener banget. Kalau dari pemerintah sendiri, cara menanggulanginya gimana, Kak? Biar Iya, kan nggak mungkin dong pemerintah setelah tahu ada kasus DBD apalagi sampai kematian gitu, itu dia diem aja. Jadi kan warganya tuh dikasih edukasi kayak buat nutupin wadah air ini, terus rutin bersihin secara berkala bak mandi atau apapun itu yang bisa menjadi genangan air kan. Habis itu kan ya edukasinya itu terus mengajak masyarakat kalau masyarakatnya tuh dapat gejala awal kayak misalnya panas, mual, muntah gitu kan. Nah, panasnya tuh nggak turun-turun gitu. Jadi itu tuh masyarakat disuruh buat langsung ke klinik atau rumah sakit terdekat buat ya melapor, terus habis itu memeriksa. Jadi kan ada penanganan lebih lanjut dan lebih dalamnya gitu kan. Dan itu kan penanganannya lebih dini. Jadi kan nggak sampai yang parah gitu nantinya gitu. tapi itu ternyata belum efektif ya, Kak ya. Iya. Ternyata Karena masih kayak di 2024 masih kasusnya sangat melonjak. Setahu saya dari dulu memang pemerintah seperti itu, tapi ternyata DBD tidak turun-turun. Nah, saya udah riset juga, udah membaca. Saya tuh dapat ini dari negara lain, Kak. Ih, mana tuh? Ternyata DBD itu bukan cuma di Indonesia aja, ternyata banyak di negara lain, Kak. Berarti ini ya, DBD itu kasus kasus nasional. Iya, bukan kasus internasional. Iya, Iya, sorry ya. Maaf ya. Maaf ya. Jadi iya, kasus DBD itu kayak kasus internasional, kayak hampir semua negara ini pasti mengalami Iya. kasus ini gitu. DBD udah bukan rahasia umum ya. Iya, di mana tuh negaranya coba? Negaranya tuh di Australia, Kak. Oh. Nah, itu kotanya namanya Queensland, di desa Townsville. Jadi itu jadi di kota Townsville itu udah mengalami kasus DBD. Kebetulan saya mencari datanya itu yang saya dapat dari tahun 2010. Pada tahun 2010 ini kota Townsville ini itu desa ya, Kak ya, desa kecil di Australia udah mengalami 500 kasus. Itu banyak banget. banyak ya. banget ya. Banyak. Itu kasusnya naik turun sampai pada tahun 2016 itu mengalami pelonjakan yang gede banget. Itu sampai berapa tuh 2016 kalau boleh tahu? Itu kasusnya ada 2000 kasus. Wih, Iya, Banyak 2000 banget kasus. dong ya. Banyak banget. Itu kayak 80% warga di Townsville itu mengalami ini DBD. Wih, Karena kebetulan ini tempatnya di Townsville ini kebanyakan kayak masih kayak pedesaan di Indonesia gitu loh, Kak, ya kayak banyak sungainya kayak gitu. Jadi nyamuknya gampang ya berkembang biaknya. iya. Penularannya juga kan. Iya, Terus gimana tuh Kak? Nah. Cara mengatasinya di Townsville itu? Nah, pada tahun 2016 ini tuh kebetulan ada kalau di Australia itu kebetulan ada kementerian yang mengatasi penyakit menular, Kak. Nah, dia tuh bekerja sama dengan salah satu, jadi di sana tuh ada program yang membasmi bukan program sih, lebih kayak ke sekumpulan orang komunitas yang mau membasmi nyamuk. Jadi itu inisiatif dari mereka yang didukung pemerintah. Nah, terus setelah melakukan penelitian pada tahun 2016 itu mereka menginisiatifkan untuk melakukan program nyamuk Wolbachia, Kak. Wih, kayak apa sih tuh nyamuk Wolbachia? Apa beda kayak Aedes aegypti juga ya? Beda. Pakai Aedes aegypti juga, Kak. Jadi mereka ini menjadikan nyamuk itu bukan musuh tapi teman. Oh, bisa malahan ya. ya, Iya. malahan ya Jadi jadi teman. mereka tuh mengambil nyamuk lalu disuntikan ke
ini Kak, disuntikan bakteri Wolbachia. Nah, bakteri Wolbachia ini adalah bakteri baik yang bisa mencegah DBD itu agar tidak tertular Kak. Jadi jadi nyamuk ini tidak menjadi vektor DBD lagi. Nah, mereka mengambil kayaknya kurang lebih 1.000 nyamuk. Itu terus mereka ini suntikin bakteri Wolbachia itu. Bayang juga ya. Iya, 1.000 nyamuk 1.000 disuntikan nyamuk Wolbachia, lalu dibagikan Kak. Jadi satu rumah tuh dapat satu toples yang berisi nyamuk yang udah terinfeksi bakteri Wolbachia ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti nyamuknya ini berkembang biak dengan nyamuk-nyamuk sekitar. Jadi bakteri Wolbachia ini bisa menyebar. Nah, program ini ternyata efektif banget Kak. Iya, efektif Banget dalam jumlah waktu 1 tahun. Dari tahun 2016 itu yang melonjak jadi 2.000 kasus. Pada tahun 2017 itu desa Townsville ini berhasil menolkan kasus DBD Kak. Dari 2000 sampai ke 0 itu. Iya, dari 2000 sampai ke 0. Berarti data yang ini ya saya dapat. kayak nggak cuman dari pemerintah tapi masyarakatnya juga dia ikut berpartisipasi Iya, lah ikut buat ini, karena berpartisipasi. 2000 sampai 0 itu gila sih Kayak- buat setahun ya. Iya, DBD loh setahun. itu setahun gila sih. Aduh, itu keren banget. Tapi selain itu juga ada program lain nggak? Ada program lainnya itu sebenarnya di Indonesia ini udah banyak banget fogging. Iya, Oh iya Iya. itu paling familiarnya ya. Iya. Kalau di Indonesia sama Iya. ini jadi ada serbuk yang itu tuh bisa ditaruh di air gitu loh. Oh, Jadi iya? biar nyamuknya tidak berkembang biak di situ. Kayak ditaruh di bak mandi, taruh di ember yang berisi air. Jadi nyamuknya nggak berkembang biak di situ. Pastinya juga pemerintah ini sosialisasi kepada masyarakat. Iya, sosialisasi itu Iya. pasti penting ya. Penting banget, makanya itu. Nah, terus kalau di Indonesia sendiri nih, kira nyamuk Wolbachia itu udah mulai diterapin nggak sih sama pemerintah? Buat di Indonesia itu ada, salah satunya itu kota Jogja ya. Oh iya, Jogja yang Iya. tahun 2021 meningkat banget Itu ya, Kak, meningkat banget ya, apalagi ditambah dengan COVID, apa nggak stres tuh warga Jogja ya? Mana nggak bisa kemana-mana, Iya. mana banyak nyamuk. Kena Aduh, udah virus Waduh, habis itu nggak bisa beli DBD autan juga. lagi. Aduh. bener. Setelah saya riset, kebetulan tadi saya baca ya Kak ya. Ya. Yang di Jogja itu. Iya, yang di Jogja itu, jadi pemerintah itu udah mulai nerapin ini nyamuk Wolbachia, tapi khusus cuman di Yogyakarta aja pada tahun 2021. Dan ternyata itu memang efektif banget Kak. Itu berhasil ya, walaupun nggak bisa 0 kayak Townsville tadi, tapi berhasil Setidaknya mengurangi hampir 80% dari tahun ini ke tahun berikutnya Kak. Itu tahun 2021 ke tahun 2002. Angnya nyamuk Wolbachia ini belum dikembangkan di seluruh Indonesia, terutama di Solo tadi ya. Padahal di Solo tadi kasusnya melonjak ya dari Iya, tahun 2 ke kali tahun. lipat. Kalau menurut Masnya sendiri gimana nih tanggapannya terkait kasus ini? Yang di Mojosongo. Iya, yang Iya, di Mojosongo. Terus yang dibandingkan tadi sama desa kecil di Townsville tadi. Pertanyaan dari mbaknya kan gimana menurut saya tentang kasus DBD di Mojosongo itu. Kalau menurut saya sih cukup memprihatinkan ya. Harusnya pemerintah melakukan pencegahan dengan mengadaptasi pencegahan yang sudah dilakukan di kota Townsville tadi. Karena kan di Yogyakarta juga udah mengadaptasi pencegahan Iya, dan dari Townsville itu dan juga efektif terbukti ya. efektif. Harusnya di Mojosongo pemerintah bisa melakukan uji coba itu yang menggunakan nyamuk Wolbachia. Oke. Terus tanggapannya terhadap masyarakat, menurut Masnya Masyarakat. gimana, masyarakat tuh harus gimana, atau kita tuh harus gimana? Gimana sih? Kan tidak bisa ya kalau cuman pemerintah doang nih yang Iya. mencegah. Iya, betul. Kita masa betul. diem aja kayak gini? Iya. Ya. Kan harus dari kitanya Iya, juga. kita harus juga ikut berpartisipasi Iya, lah benar, namanya. Betul. Kalau menurut saya, kalau untuk masyarakatnya harusnya lebih lebih menjaga kebersihan. Karena kan ya percuma dong dari pemerintah udah udah menyelenggarakan kayak nyamuk uji coba Wolbachia, tapi masyarakatnya sendiri tuh masih
males-malesan iya, ya, males-malesan, ogah-ogahan. jaga kebersihan. Jadi sama aja gitu loh, Masih nggak membiarkan bakalan kalau ada efektif. genangan udahlah Udah, biarin ya udahlah, aja. lewatin aja gitu. Kalau kayak tadi yang disebutin Mbak Ana, kalau sakit panas terlalu apa ya, menyepelekan gitu loh. Jadi kayak mungkin nanti beli obat bakal Sembuh. sembuh. Padahal itu Padahal kan kan bisa jadi tahap awal DBD tadi gitu. Itu sih. Jadi kasus ini tuh apa ya Kak ya, aduh luar biasa banget ya, sampai bisa merenggut nyawa, dan di Indonesia itu masih banyak, ini masih kayak ini ya Kak namanya kasus tahunan ya. Iya. Langganan ya berarti ya, Kalau langganan ya. hujan, kalau hujan Udah kayak ini, DBD. udah kayak durian ya, ada musimnya. Iya, benar. bener kok, bener. Tadi kita udah bahas banyak banget ya, Iya, tentang kayak DBD. tentang DBD, terus faktornya, terus apalagi tadi, terus ada gejalanya Iya, apa terus aja. habis itu yang dari negeri lain pun ada kan, kayak penanganannya juga kayak gimana sih kalau di negara Kita lain mengambil contoh gitu. kasus yang efektif banget ya, yang Iya, semoga akan bener-bener. diterapkan Betul di banget. Indonesia Amin. tahun ke depan mungkin. Iya, amin. Tahun ini juga Amin. bisa. pemerintah. boleh. Udah segitu aja. Semoga podcastnya dari kita itu bermanfaat buat kalian semua. Pasti bermanfaat sih, soalnya harus bermanfaat. ini kan tadi bilangnya apa, kasus tahunan ya teman-teman, kasus tahunan. Semoga bisa mengedukasi kita semua, termasuk Betul Gen Z. banget. Kita harus mulai Apa ya, Gen Z. dan sehat pastinya. Masa iya mau sakit-sakitan kan nggak mungkin gitu kan. Penting jaga kebersihan selalu sih. Ya, itu nomor Iya, satu banget. betul. Oke, sekian aja dari kita. terima kasih ya, dan kita mohon maaf kalau ada kata-kata asbun dari kita yang mungkin menyakiti hati atau mungkin tidak enak didengar. Sekian dari kita, terima kasih. Dadah semua. Dadah.